Tanya satu lagi boleh, Bu? Boleh. Yang mengenai array list, enggak. Kan biasanya kan array itu kan, Bu, disimpan di heap memory ya, Bu, yang kayak pernah Ibu jelasin. Mengenai memori yang di array list gimana ya, Bu? Kalau array ya, array ini eh, array ini seingat saya dia bukan menggunakan heap, dia itu menggunakan eh, stack memori seperti biasa. Ya, tapi atau coba saya lihat pastinya dulu ya. Tapi seingat saya, array itu sifatnya adalah tipe data yang disimpan. Kalau dia berupa tipe data primitif, maka dia tetap menggunakan eh, apa namanya memori yang bertipe stack. Tapi kalau data yang disimpan itu berupa objek, ya, maka dia juga sama akan menggunakan heap memory. Nah, sedangkan untuk array list itu jelas-jelas dia pasti akan menggunakan apa namanya hash apa kok heap memory, kenapa jadi hash map? Jadi kalau array list, hash map dan seterusnya itu kan sebetulnya berupa kelas ya. Jadi kan sewaktu kita gunakan kan maknanya kita ciptakan objeknya. Jadi sewaktu kita ciptakan objek, jadi secara otomatis kita akan membuat tempat rujukan ke datanya yang ada di dalam heap memory. Jadi pasti ya, pasti dia akan menggunakan heap memory. Nah, terkait dengan array ini saya agak kurang pasti, tapi sepemahaman saya seperti itu ya. Saya cari aja array in Java memory or stack. Tapi sepertinya ya sepertinya seperti tadi saya ini kan um, oh, nah ini deh ya penjelasannya ya. Nah, jadi kalau primitive value itu kan pasti ya pada stack. Nah, sedangkan array, nah array itu, oh iya, pada penjelasan array kan udah saya jelaskan ya bahwa array ini pada Java itu dianggap sebagai objek. Mana dia? Mana dia? Kok nggak salah ada saya tuliskan di sini. Nah, ini dia. Ya, jadi di dalam Java, array ini juga dianggap sebagai objek. Nah, jadi maknanya apa? Dia ada apa namanya? Ada beberapa metode dan juga ada beberapa atribut yang bisa langsung kita gunakan. Ya kan, bisa array.length itu kan sebetulnya atribut daripada suatu array. Nah, kemudian ada saya kasih contoh di sini metode salah satu metodenya adalah array copy. Nah, ini juga salah satu metode yang terkait dengan array. Jadi memang array ini dianggap seperti objek. Jadi maknanya apa? Dia akan tersimpan di heap memory, ya. Akan tersimpan di heap memory, bukan tersimpan di stack memory, ya. Oke, ya seperti itu, Mona. Ya, Bu. Bu. Makasih banyak, Bu, penjelasannya. Ya, ada lagi yang lain ingin bertanya? Ya, ada lagi. Kok hari ini senyap-senyap sekali? Ataukah materinya mudah gitu ya? Jadi eh, mudah mudah dipahami, jadi nggak perlu nanya lagi kali ya. Nggak ada yang nanya tentang iterator atau sudah paham? Hmm, iterator. Ini ya iterator ya. Nah, ini sebelum ada yang nanya saya ini dia iterator. Sebelum nanya saya jelasin dulu.
Nah, iterator ini sebetulnya digunakan untuk membuat suatu data, ya, suatu kumpulan data itu bisa kita akses satu persatu, ya. Jadi iterator ini kan sebetulnya dia interface. Nah, jadi sifat ya. Nah, jadi iterator ini akan membuat suatu koleksi data itu bisa kita akses satu persatu. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan metode next. Jadi next, 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 maka otomatis dia akan membaca data itu satu persatu dari data pertama, kedua, ketiga, hingga data yang paling terakhir. Nah, untuk memastikan sampai ke data yang terakhir, maka kita gunakan nanti fungsi hashnext. Ya, ini kan. Nah, selagi masih ada data, nah istilahnya maknanya seperti itu ya, hashnext, selagi masih ada data, maka kita akan mencetak itr.next. Nah, ataupun kalau kita menggunakan for each, udah lebih sederhana lagi. Ya, tinggal kita baca aja dengan menggunakan loop ini for, di mana uh, objek list ini dibaca ya kumpulannya, kemudian setiap satu objek yang ada di dalam list itu akan disimpan di OBJ, dicetak, nah otomatis dia akan next, next, next terus. Jadi dia akan membaca data dari data pertama hingga data yang paling terakhir. Ada lagi yang ingin bertanya?